kurang semangat loh Kak Keti. Semangat Kak. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Iblis. No, siapa takut. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, kita bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Diminta kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya bangkit berdiri. Tutup mata dan tundukkan kepala.
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah menyatakan diri dengan perantaraan firman-Mu bahwa kami telah berkenan kepadamu dengan mengampuni dosa-dosa kami. Nyatakanlah diri-Mu di dalam hati kami, agar kami mengenal Engkau dan mendengar suara anak-Mu, dan kami menerima Roh-Mu yang kudus itu. Karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak sekolah minggu dipersilahkan duduk kembali. Oke adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, hai hai hai. Adik-adik kita bernyanyi, Aku Gembira. Aku gembira, engkau gembira, karena Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, engkau gembira, karena Yesus di dalam hatiku. Kaki disenta-senta, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disenta-senta, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, dibuka dan ditutupkan, putar ke
kembali bernyanyi Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke adik-adik, kakak akan membacakan hukum Taurat yang kedua. Diikutin ya, hukum Taurat yang kedua. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang menyerupai apapun yang ada di langit yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau yang ada di dalam air untuk disembah untuk disembah atau dituruti. atau dituruti. Dihafal ya adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik, Allah bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kami puji dan percayai melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersuka cita pada pagi hari ini, di mana kami masih bisa bertemu dengan Engkau ya Allah Pencipta. Walaupun dengan secara live streaming, secara virtual, di mana kami pada saat ini tidak bisa bertatap muka. Ya Tuhan, di dalam dunia ini semua dari kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami memohon kehadirat-Mu. Kiranya sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Bimbinglah kami dan peliharalah hidup kami, supaya kami senantiasa hidup menurut firman-Mu dari waktu ke waktu, dengan segala ketaatan kesetiaan, dan dengan segala kesungguhan untuk belajar akan firman. Bimbing kami ya Bapa dan arahkan kami untuk hidup menurut kehendak. Seluruhnya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumahnya masing-masing, kiranya Engkau yang menyertai mereka,
sehingga mereka juga dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat untuk menyambut firman. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu ya Bapa di surga, Bapa yang baik. Amin. Shalom untuk semua anak-anak sekolah minggu. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, tentunya anak-anak sekolah minggu penuh sukacita ya di dalam menjalani hari-hari, khususnya di tahun 2021, yaitu tahun yang diberikan oleh Tuhan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu. Dan kita masih bisa menghirup udara dan kita masih bisa bersukacita, bisa sehat, dan tentunya anak sekolah minggu sekarang di rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat. Dan jikalaupun ada yang sakit, selalu bersemangat karena Tuhan akan memberikan kesembuhan. Ya, firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kita, khususnya kepada anak sekolah minggu pada Minggu 17 Januari 2021 ini, yaitu terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bertulis di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai dengan 28. Marilah kita buka kitab kita masing-masing pada semua anak-anak sekolah minggu dan Abang akan bacakan untuk kita semuanya supaya diikuti di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Para Rasul 18 yaitu ayat 24 sampai dengan 28. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan yang masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa beribadah, kita masih bisa menaikkan lagu pujian dan memohon di dalam doa. Tentunya anak sekolah minggu sekarang dalam keadaan semangat untuk menyambut firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah menjadi pedoman, menjadi kekuatan dan menjadi pondasi di dalam hidup kita. Nah, tadi seperti yang telah kita baca, yaitu di Kisah Para Rasul, dan untuk tema pada minggu ini yaitu saling membantu dalam pelayanan.
Sekali lagi kami katakan yaitu saling membantu dalam pelayanan. Nah, tadi seperti kita baca yaitu ada seorang Yahudi yang bernama Apolos. Dia berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Dia dikatakan yaitu mahir dalam kitab suci. Nah, tentunya kepada anak sekolah minggu seperti lagu kita yang pernah kita nyanyikan ya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, untuk mengetahui tentang firman Tuhan, untuk mengetahui bagaimana kuasa daripada Tuhan atas ciptaannya, atas kasihnya, atas penyertaannya, atas mujizatnya yang telah diperbuat dengan kuasa yang sungguh luar biasa, tentu anak sekolah minggu harus rajin membaca kitab suci. Rajin membaca kitab suci. Ya. Gimana anak sekolah minggu? Rajinnya membaca kitab suci atau malas? Ya. Jangan lebih rajin membaca tablet ya, atau Android. Sekarang ini banyak anak-anak bangun tidur, ambil handphonenya, terus buka Androidnya, terus bisa main game seperti anak-anak sekarang Mobile Legend katanya kan. Terus banyak lagi main TikTok, banyak lagi permain-permain yang lain, sehingga dia hanya sibuk dengan tablet atau Android. Apakah itu benar? Tentu itu tidak benar. Itu adalah salah. Kita harus bisa membatasi tentang apa itu Android. Kalau memang pada saat ini anak-anak daring atau belajar online, ya pergunakanlah semestinya. Bukan berarti tidak bisa dipakai, tapi digunakan semestinya. Kalau saat daring dengan online, ya kita harus memang serius. Dan ya daringlah sungguh-sungguh. Jangan membuka yaitu konten-konten yang lain. Contohnya bermain hal-hal yang tidak bagus. Sehingga anak-anak sekarang sibuk dengan handphonenya masing-masing. Amang ingatkan kepada anak sekolah minggu, haruslah lebih rajin membaca kitab suci, menyelidiki tentang firman Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang telah diperbuatnya. Di dalam Alkitab banyak ditulis cerita-cerita Alkitab yang sangat luar biasa. Nah, demikian tadi yaitu Apolos, dia dengan teliti mengajar tentang Yesus. Tentu anak sekolah minggu membaca kitab suci seperti di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana Yesus di situ mulai lahir sampai disalibkan, dibangkitkan dan naik surga. Di situ ada cerita tentang Yesus, perjalanan Yesus. Harusnya anak sekolah minggu harus rajin membaca kitab, rajin supaya kita mengetahui karya Allah yang sangat luar biasa. Nah, seperti Apolos yang benar-benar sungguh-sungguh teliti untuk membaca yaitu kitab suci atau firman. Nah, terus ada dua orang yang bernama dikatakan tadi Priskila dan Aquila mendengar kemudian membawa dia ke rumah mereka. Si Priskila ini dan si Aquila ini membawa dia atau membawa si Apolos ke rumahnya dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Nah, sementara itu Apolos ingin menyeberang tentu pergi ke suatu tempat yang lain atau kota yang lain. Nah, di situ dia akan pergi ke suatu tempat yaitu yang bernama Akhaya. Menyeberang tentu mungkin menggunakan, kalau namanya menyeberang itu menggunakan perahu atau sampan atau speedboat.
yang bisa menyeberangkan dia ke tempat yang ditujunya, seperti yang dikatakan tadi, yaitu Akhaya. Nah, sementara di situ saudara-saudara yang ada di Efesus membantu dia atau mengirim surat kepada murid-murid yang ada di Akhaya supaya nanti dia juga dijemput di sana, ya, jemput dan dengan sukacita oleh kasih karunia Allah menjadikan seorang yang sangat berguna bagi yang percaya. Di sana juga dia membaca kitab suci dan merenungkan, terus membagikan kepada orang-orang banyak supaya di sana juga mereka yakin kepada Yesus adalah Mesias. Nah, kepada anak sekolah minggu yang ada di rumahnya saat ini, kita melihat dengan jelas, membaca dengan teliti bahwa saudara-saudara Apolos yang berada di Efesus saling membantu. Saling apa tadi? Membantu. Saling membantu di dalam pelayanan. Tentu anak sekolah minggu mengerti, yaitu saling membantu, saling menolong. Sekolah juga dipelajari itu ya, bagaimana membantu sesamanya manusia, ya, menolong teman-temannya yang kesusahan, membantu teman-temannya yang susah. Itu adalah perbuatan yang baik. Itu mempunyai hati nurani yang baik, membantu sesamanya. Kepada anak sekolah minggu, bagaimana? Siapa yang pernah membantu teman-temannya? Atau siapa yang pernah membantu orang tuanya? Bagaimana? Anak sekolah minggu GKPI Tanjung Piayu, apakah mau membantu orang tuanya untuk pekerjaan-pekerjaan di rumah? Atau hanya duduk-duduk diam aja melihat orang tuanya capek mondar-mandir sana, udah orang tuanya kerja lagi, harus beresin rumah lagi, harus masak lagi, harus nyuci lagi. Nah, bagaimana anak-anak sekolah minggu? Apakah mau membantu orang tuanya? Atau hanya dipelototin aja orang tuanya? Atau hanya sibuk main Androidnya aja atau tabletnya saja? Bagaimana? Hah? Nah, di sini diingatkan semua anak-anak sekolah minggu GKP Tanjung Piayu harus rajin, harus mau membantu orang tuanya. Itu difirmankan Tuhan, harus saling membantu, saling menolong. Jangan dibiarkan orang tuanya bekerja sendiri. Kalau kita anak-anak sekolah minggu sudah bisa mencuci piring, ya dicuci piring. Kalau sudah bisa menyetrika, ya disetrika. Kalau bisa menyapu rumah, ya disapu rumahnya. Jangan harus disuruh dulu baru disapu. Tapi harus aktif. Bangun tidur, langsung mandi, habis mandi, bereskan rumah semuanya, dan apa yang perlu diperbaiki, dirapikan. Ya, anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak panutan, anak-anak terang, menjadi garam, menjadi penolong, dan harus saling mengasihi, saling menyayangi. Dan semuanya yang dilakukan Apolos adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Tentunya sekolah minggu semua di sini percaya Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat kita. Nah, semua anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan haruslah menunjukkan sifat bagaimana mengasihi, membantu, menolong, menyayangi, dan mengingatkan kepada teman-temannya. Kalau ada teman-teman yang berbuat salah, diingatkan dia, kamu tidak bisa loh ngomong sembarangan kepada orang tuamu. Kamu harus menghormati orang tuamu. Kamu harus menghormati kakakmu. Kamu harus menyayangi adikmu. Nah, diingatkan kawan-kawannya ya, baik di rumah maupun di sekolah. Itu yang menunjukkan kita adalah anak-anak Tuhan. Dan saling menyayangi. Tentunya juga
kita harus membawa sesama kita, anak-anak sekolah minggu, untuk dengar-dengarkan tentang firman Tuhan. Dengar-dengaran firman Tuhan, membaca kitab suci untuk mempercayai Yesus adalah Mesias. Nah, semoga Tuhan mendengarkan doa kita, semoga Tuhan mendengarkan permohonan kita, sehingga dalam waktu dekat kita bisa datang kembali ke rumah Tuhan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kita akan masuk nanti ibadah sekolah minggu jam 7.00. Nah, seperti di hari Natal kemarin ya, di bulan Desember, dengan penuh sukacita kita merayakan tentang kelahiran Yesus Kristus, merayakan akan lahirnya Yesus Kristus. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kerinduan. Demikian juga nanti di dalam ibadah yang akan dilaksanakan. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan semua anak sekolah minggu kuat, sehat, dan mampu menghadapi penyakit, mampu menghadapi tantangan, mampu menghadapi pergumulan hidup. Harus anak sekolah minggu harus bersemangat, jangan lemas-lemas, jangan loyo-loyo, tapi ada semangat bahwa kita ini adalah semua menjadi saksi-saksi Kristus. Dengan percaya dan yakin kita bahwa Tuhan akan membantu dan menolong kita untuk melewati masa-masa yang susah ini di dalam pandemi. Kiranya Tuhan menyertai anak-anak sekolah minggu di dalam segala aktivitasnya, di sekolahnya, baik daring, online, baik juga di dalam pekerjaan rumah, baik juga di dalam tempat bermain. Kiranya Tuhan menyertai anak-anak sekolah minggu. Kiranya kita bisa bertemu di hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, di mana Engkau menyertai hamba-Mu Apolos untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Kami percaya dan yakin semua anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya, mungkin juga semua guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami anak-anak-Mu ini. Kami rindu datang kepadamu. Kami rindu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami rindu untuk bisa bersama-sama melaksanakan ibadah tatap muka bersama seluruh anak-anak sekolah. Tapi semuanya bukanlah ya Bapa di surga, Bapa yang baik. Jikalau memang harus kami berjalan berdampingan dengan pandemi yang terjadi pada saat ini, kami mohon belas kasihan-Mu, kuatkan dan mampukanlah kami, seluruh jemaat-Mu, khususnya anak-anak sekolah minggu, supaya semakin kuat dan sehat, semakin bersemangat untuk membaca, merenungkan firman-Mu, menjadi pondasi di dalam hidup. Sertailah mereka ya Tuhan di dalam segala aktivitasnya, di dalam segala belajarnya, di dalam segala keinginan cita-citanya. Engkaulah yang menjadikan indah pada waktu. Ya Tuhan, kasihani kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk mendapat menjalani hari demi hari tahun yang Kau berikan ini, di tahun 2020. Demikian juga seluruh guru-guru sekolah minggu semakin bersemangat dan semakin kuat, dan berikan kami kesehatan ya Tuhan, supaya dapat membawa, mengarahkan anak-anak sekolah minggu ini hidup menurut kehendak-Mu, hidup menurut ketetapan-Mu, hidup menurut firman. Ya Bapa di surga, Bapa yang baik, serahkan hidup kami dalam ya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, nyertaan Roh Kudus, kami berdoa memohon kepadamu ya Bapa di surga, Bapa yang amin. Oke adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi Sejuta Setia, Jujur, dan Taat.
Sebelum kita menyerahkan persembahan kita untuk Tuhan, marilah kita dengarkan firman Tuhan. Firman-Nya untuk menyerahkan persembahan kita kepadanya, yaitu terambil dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan sukacita. Semuanya anak-anak sekolah minggu supaya bangkit berdiri. Tutup mata dan tundukkan kepala. Kita akan menyerahkan persembahan ini untuk Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu.